Puji Tuhan atas kebaikan Tuhan sehingga kita boleh mengikuti renungan dari buku orang-orang seperti kita. Elihu, lalu menyalahlah amarah Elihu anak Barakhil, orang Bus daripada kaum Ram. Dia marah kepada Ayub karena Ayub membenarkan dirinya dan bukan membenarkan Allah. Dia juga marah kepada ketiga-tiga sahabat Ayub karena mereka tidak boleh menjawab Ayub namun mempersalahkan dia. Ayub 32 ayat 2 dan 3. Setelah selesai perbincangan di antara Ayub dan sahabat-sahabatnya dalam Ayub pasal 3 hingga pasal 31, ketiga-tiga orang itu berhenti menjawab Ayub karena Ayub menganggap dirinya benar dalam Ayub 32 ayat 1. Kemudian Elihu satu-satunya pembicara di dalam kitab ini dengan nama orang Israel muncul di tempat kejadian itu. Dia lebih muda daripada 4 watak-watak yang membincangkan topik penderitaan dengan hangat. Dia pada awalnya berdiam diri, menghormati mereka yang lebih tua darinya, dan karena dia mengharapkan pengalaman Elifaz, Bildad, dan Zofar akan cukup untuk meyakinkan Ayub untuk mengaku kesalahannya. Seperti dalam Ayub 32 ayat 6 hingga 9. Menyuarakan kembali kepercayaan sahabat-sahabat Ayub, dia berpendapat bahwa penderitaan adalah suatu pendisiplinan dan menuduh Ayub melakukan kejahatan yang terdapat dalam Kejadian 34 ayat 5 hingga 12. Hanyalah sia-sia dia berusaha membawa ide baru ke perbincangan itu. Lebih buruk lagi, jawaban Elihu menyiratkan keangkuhannya. Aku akan memberikan jawaban kepadamu dan kepada sahabat-sahabatmu yang ada bersamamu. Ayub 35 ayat 4. Seolah-olah memberikan pengenalan sebuah puisi kepada wacana Tuhan di bab-bab terakhir. Kata-kata terakhir Elihu pasal 37 tertumpu pada kuasa Tuhan yang terlihat di alam. Kata-kata pemuda yang tegas itu sudah tidak diperlukan karena mereka hanya mengulangi poin-poin yang telah diutarakan sebelumnya. Ia adalah lebih bijak baginya untuk berdiam diri. Tetapi tentu saja itu tidak mudah. Seperti yang ditulis oleh Yakobus, manusia dapat dan sudah pun menjinakkan makhluk lain, tetapi tiada siapapun dapat menjinakkan lidah manusia. Yakobus 3:7 dan 8. Ia memang menjadi suatu cabaran bagi kita, tetapi dengan rahmat Tuhan kita dapat melakukannya dan menghindari banyak masalah. Berdoalah untuk kebijaksanaan dari Tuhan. Sekiranya seseorang di antara kamu kurang bijaksana, dia haruslah berdoa kepada Allah supaya mengaruniakan kebijaksanaan kepadanya. Karena Allah memberi dengan murah hati kepada semua orang tanpa memandang kesalahan mereka. Yakobus 1 ayat 5. Agar kita dapat mengetahui waktu yang tepat untuk berbicara dan waktu yang tepat untuk berdiam diri. Sekian pembacaan renungan kita hari ini. Tuhan memberkati.